Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Gimana tadi istirahatnya? Cukup? Cukup ya. Ibu lihat-lihat, ada yang mau bekal nih. Ada lapar ya? Bagus. Mau bekal biar kenyang gitu. Kadang kan kalau jajan cuma gitu aja ya, gak kenyang. Dengan mau bekal. Iya, bagus. Tapi jangan sampai habis makan nih kalian tuh kenyang, udah kenyang ngantuk, belajarnya nggak fokus. Harus tetap fokus ya, kan tadi udah makan tuh tenaga. Oke, sebelum kita mulai belajarnya coba dirapihin dulu, alat makannya disimpan dulu, terus kalau masih ada sampah-sampahnya buang dulu ke tempat sampah ya. Ibu tunggu ya. Udah semua? Udah beres semuanya? Udah siap ya? Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Oke, seperti biasa, Ibu di awal akan absen terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang hari ini tidak hadir? Siapa? Sekretaris? Zahra. Kenapa Zahra? Zahra sakit. Oke. Anak-anak kita doakan ya, semoga Zahra lekas sembuh, lekas diangkat penyakitnya biar bisa beraktivitas kembali bersama-sama di sekolah, biar bisa belajar bersama lagi dengan kita semua. Oke, kita langsung masuk pada pembelajarannya. Anak-anak, sebelum kita masuk pada bab selanjutnya, Ibu akan mereview. Apakah kalian masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Apakah kalian masih ingat kita belajar tentang bab apa? Tentang bab berpuasa. Apa yang kita pelajari pada minggu lalu dari bab berpuasa? Yang pertama apa? Yaitu pengertian dari puasa. Apa sih pengertian dari puasa? Apa kalian masih ingat? Iya, betul. Menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang apa lagi? Tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Terus apa lagi? Tentang orang-orang yang wajib berpuasa. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari berpuasa. Oke, selanjutnya pada minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang bab toharoh, yaitu dengan judul semua bersih, hidup menjadi nyaman. Nah, anak-anak, minggu lalu Ibu telah memberitahukan kepada kalian sebelumnya untuk belajar atau membaca, memahami dari bab materi kita minggu ini. Nah, Ibu akan bertanya, apakah itu toharoh? Apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi toharoh sendiri menurut bahasa artinya yaitu bersuci atau bersih. Nah, sedangkan menurut istilah toharoh itu adalah suci dari najis dan hadas. Nah, selain itu toharoh itu dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan seperti sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah, toharoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada toharoh dari najis, yang kedua toharoh dari hadas. Nah, pengertian dari najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikan. Nah, sedangkan menurut istilah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair, yaitu berupa apa? Ada yang tahu berupa apa? Berupa darah, apalagi berupa muntah, apalagi dan apa yang terakhir? Dan nanah. Nah, setiap perkara yang keluar dari dubur atau kubur kecuali mani, yaitu disebutnya sebagai najis. Nah, selanjutnya itu ada 3 macam najis. Yang pertama itu ada najis mukhafafah, nah atau dalam artian ringan. Yang kedua ada najis mutawasitoh, dan yang ketiga yaitu ada najis mughaladzah, nah itu artinya berat. Jadi najis mukhafafah, cara menghilangkannya itu yang pertama hendaknya dihilangkan, dilap najis itu terlebih dahulu, dan yang kedua renjiskan dengan air.
mutlak tempat yang terkena najis, dan yang ketiga itu lap hingga kering. Nah selanjutnya itu najis mutawasitoh. Nah yang pertama itu hendaknya dibuang najis itu terlebih dahulu, yang kedua dibersihkan dulu ya. Yang kedua itu cuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga hilang apa? Hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang warnanya. Nah selanjutnya itu najis mughallazoh. Nah yang pertama caranya hendak dibuang najis terlebih dahulu, sama ya seperti sebelumnya. Yang kedua itu tempat yang terkena najis itu disertu dengan air bercampur tanah, jadi kayak dicampur itu air dengan tanah. Nah selanjutnya cuci dengan air mutlak sebanyak berapa? Sebanyak 6 kali hingga hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Nah, ada yang tahu pengertian dari hadas? Yang tahu? Nah, pengertian hadas adalah keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci atau tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, hadas juga dibagi menjadi dua. Ada hadas besar dan hadas kecil. Nah, apa sih yang dikategorikan sebagai hadas kecil tuh apa saja gitu. Nah, yang dinyatakan hadas kecil atau batalnya wudhu jika yang pertama itu keluar sesuatu dari dua jalan. Ya, apa? Yaitu apa? Kubul dan dubur. Yang kedua hilang akal. Contohnya apa? Yang tahu? Ya, betul. Contohnya tidur. Nah, yang ketiga yaitu ada bersentuhan kulit dengan lawan jenis, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat yaitu menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, yang termasuk dari hadis besar itu yang pertama ada haid, yang kedua ada apa? Nifas, yang ketiga ada wiladah, yang keempat ada jima, yang kelima, yang terakhir itu ada apa? Yang tahu? Ya, betul. Keluarnya mani bagi laki-laki baik disengaja atau tidak. Nah selanjutnya ibu akan membentuk kelompok. Nah, ibu akan membentuk kelompok dari urut 1, 2, dan 3 seterusnya. Nomor 1, 2, dan 3 sampai habis ke belakang ya. Coba mulai dihitung dari yang sebelah kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah semuanya? Udah habis ya ke belakang? Nah, sekarang yang nomor urut 1 gabung ke nomor urut 1, yang nomor urut 2 gabung ke nomor urut 2, yang nomor urut 3 gabung juga ke nomor urut 3. Ayo, sekarang silahkan kalian pindah bergabung pada kelompoknya masing-masing. Udah semua? Nah, kalau misalkan sudah, ibu akan menjelaskan tugas kelompoknya. Nah, yang pertama ibu akan memberikan kalian tugas yaitu mind mapping, yaitu menjelaskan dari pokok yang telah ibu berikan kalian, kembangan dari materi tersebut. Nah, misalkan kalian sudah kalian tulis, kalian catat pokok-pokoknya, nanti kalian jelaskan dari poin-poin tersebut. Nah, boleh kalian kreasikan bentuk seperti apa. Ada yang mungkin bentuk seperti pohon, yang misalkan di tengahnya judul, nah sisi-sisinya buah dari pohon tersebut, atau misalkan mau bulat-bulat, atau misalkan apalah, terserah kalian, kalian kreasikan sekreatif kalian. Nah, ibu akan bagi subtemanya. Yang pertama itu kelompok 1 yaitu tata cara dari mandi wajib. Nanti kalian tulis poin-poinnya dan kalian jelaskan. Yang kedua yaitu tata cara berwudu. Nah, yang kelompok 3 yang terakhir yaitu tata cara bertayamum. Oke, udah ibu berikan pokok materinya ya. Silahkan kalian diskusikan. Ibu berikan waktu 15 menit. Nanti setelah kalian diskusi, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ibu akan bagi subtemanya. Yang pertama itu kelompok 1 yaitu tata cara dari mandi wajib. Nanti kalian tulis poin-poinnya dan kalian jelaskan. Yang kedua yaitu tata cara berwudu. Nah, yang kelompok 3 yang terakhir yaitu tata cara bertayamum. Oke, udah ibu berikan pokok materinya ya. Silahkan kalian diskusikan. Ibu berikan waktu 15 menit. Nanti setelah kalian diskusi, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tata cara mandi wajib. Ini teman-teman adalah hasil diskusi mind mapping dari kelompok 1, yaitu tentang tata cara mandi wajib. Nah, yang pertama itu teman-teman, ketika kita akan melakukan mandi wajib, sebaiknya kita awali dengan niat. Seperti melakukan apapun kita awali dengan niat. Nah, isi atau bunyi dari niat mandi wajib yaitu berbunyi seperti ini. Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, yang kedua itu menghilangkan najis. Nah,
apabila terdapat di badan kita seperti bekas darah, nah kita hilangkan dahulu, kita usah kita gosok, hilangkan najisnya dari badan kita. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu membasahi seluruh tubuh. Jadi maksudnya itu kita membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi seluruh tubuh teman-teman untuk harus kita basuh atau kita basahi. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju. Berikan aplaus. Bagus. Nah, jadi anak-anak dari pembahasan yang telah kita bahas tentang bab taharah, alhamdulillah semua kelompok telah maju dan mempresentasikan hasilnya. Silakan kalian berikan aplaus untuk teman-teman kalian. Nah, yang terakhir jadi taharah itu adalah bersuci atau bersih dari hadas besar atau hadas kecil. Dan taharah itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu dari taharah atau suci dari najis, taharah dari hadas atau suci dari hadas. Nah, anak-anak dari macam-macam najis itu ada dua, itu ada apa aja? Ada najis mukhafafah, ada najis mustawasitoh, ada najis mughaladzah. Nah, yang ke terus ada juga hadas. Hadas itu keadaan diri seorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Itu hadas juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadas apa? Ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekian dari materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu akan memberikan kalian tugas. Coba buka buku halaman 151. Nah, di situ ada soal-soal, kalian jawab. Itu kerjakan sebagai PR. Nanti minggu depan dikumpulkan. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak dapat mengimplementasikan pembelajaran kita pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya untuk dibelajar di kelas saja, tapi dipraktekannya juga. Oke, sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.